Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Ya baik, kita lanjut topik kita hari ini. Kita akan bahas tentang pajak bumi dan bangunan. Ya, topik kita hari ini. Baik. Nah, mungkin para mahasiswa semuanya sudah pernah dengar ya, atau sudah ada yang pernah membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, oke. Di ini benar. Bisa dulu. Oke, PBB atau pajak bumi bangunan itu merupakan jenis pajak daerah ya. Jadi setiap daerah baik bupati atau wali kota ya berhak mereka menentukan tarif dan menentukan berapa besarnya PBB berdasarkan objek dari pajak bumi dan bangunan tadi. Nah, jadi setiap daerah itu tarif dan NJOP PTKP-nya itu berbeda, tidak sama karena di sini adanya perda dari pemerintah kota atau kabupaten masing-masing ya, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini PBB sudah lama ya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ya tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, jadi PBB itu merupakan pajak daerah dan kalau kita bilang sistem pungutan pajaknya itu jenisnya adalah Official Assessment System. Nah, jadi sini Fiskus itu adalah pemerintah daerah yang menghitung ya kemudian yang melaporkan. Nah, yang membayar itu siapa? Si wajib pajak tadi, ya baik orang pribadi ataupun badan. Nah, kita lihat objek dari PBB ini adalah bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai ataupun dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan seperti perusahaan, terkecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Jadi istilahnya, nah, ada kehutanan itu tidak dikenakan PB, itu punya milik negara. Nah, pun perkebunan-perkebunan yang ada apa ya ininya apa hak guna usahanya HGU-nya, nah itu tidak kena ini ya PBB itu yang dimiliki oleh pemerintah ya. Nah, kemudian kita masuk. Oke, nah apa saja sih bangunan yang termasuk dalam objek PBB tersebut ya? Nah, itu adanya menara, kilang padi, gelanggang kapal atau dermaga, tempat olahraga, taman mewah, pagar mewah, kolam renang, jalan tol, nah kemudian jalan lingkungan. Nah, objek yang tidak dikenakan dalam PB di sini maksudnya adalah di bawah yang digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggara pemerintah. Nah, itu apa? Kepentingan umum, ya, termasuk adalah rumah ibadah, ya sosial, kesehatan dan dinas budaya dan nasional. Ya, kemudian kuburan, peninggalan purbakala, kemudian ada hutan lindung atas waka alam ataupun wisata, kemudian ada taman nasional, tanah pengembala desa. Nah, selanjutnya perwakilan diplomat atau konsultan yang berajaskan timbal balik, dan terakhir adalah badan atau organisasi internasional yang ada di Indonesia. Nah, kemudian subjek dari PBB ya itu apa saja gitu ya. Jadi subjek pajak dan ataupun wajib pajak PB itu adalah orang pribadi ya, individu,
ataupun badan ataupun perusahaan, di mana dia memiliki bumi, tanah, ya, ataupun istilahnya memperoleh manfaat, ya. Dan kemudian juga dia memiliki atau menguasai ataupun memperoleh manfaat terhadap bangunan tadi, baik dia istilahnya gedung, ya kan, rumah, ya, ataupun jenis ruko dan yang lainnya jenis bangunan tadi. Nah, ini berdasarkan Perda, peraturan daerah dari masing-masing setiap pemerintah kota dan kabupaten, itu paling tinggi tarif pajaknya itu adalah 0,3%. Jadi setiap daerah itu tidak sama, beda-beda. Baik Kota Medan, Binjai, Kabupaten Langkat, kemudian Deli Serdang, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian dasar pengenaannya yang pertama adalah dasar pengenaan pajak. Yang pertama yaitu adanya nilai jual objek pajak (NJOP). Nah, jadi harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat transaksi jual beli. Jadi NJOP itu melalui perbandingan harga dengan objek sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Nah, NJOP yang ditetapkan oleh kepala daerah 3 tahun terkecuali ya objek tertentu sesuai dengan perkembangan wilayah. Kita lanjut. Nah, ada beberapa pendekatan ya penilaian terhadap nilai jual tanah atau bangunan tadi. Yang pertama adalah dia berdasarkan pendekatan data pasar ya atau perbandingan harga. Nah, jadi di sini dia melihat dari harga rata-rata dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atau melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis. Nah, yang kedua adalah pendekatan biaya. Jadi ini berdasarkan nilai perolehan baru. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Nah, ini berdasarkan nilai jual objek pajak pengganti. Jadi ada 3 jenis pendekatan penilaian dalam menentukan nilai jual atau beli dari objek pajak tadi, bumi, tanah ataupun bangunan tadi. Nah, kemudian kita lanjut di batas tidak kena pajak atau NJOP PTKP. Nah, di sini terkadang ya batas minimumnya itu bisa 10 juta per wajib pajak, yaitu berdasarkan perda dari pemerintah kota ataupun kabupaten masing-masing. Jadi tidak sama, ada yang 12 juta, ada yang 10 juta, ada yang tidak sama sekali memiliki NJOP PTKP. Ya. Nah, cara perhitungan pajak bagaimana? Tarif PBB tadi dikali hasil pengurangan nilai jual objek pajak tanah ataupun bangunan ataupun rumah dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, itu cara perhitungan PBB. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana cara perhitungan? Nih, sini ada 2 kasus. Nah, jadi sini dia memiliki luas tanah ya contohnya 800 meter kubik di mana harga per meter kubiknya itu adalah 300.000. Maka kita kalikan luasnya tanah tadi dikalikan dengan harganya per meter kubik. Maka dapatlah 240 juta. Nah, kemudian dia punya bangunan. Nah, bangunan di sini ya rumahnya itu 400 meter kubik di mana harga per meter kubik itu ada 350.000. Maka dapatlah NJOP-nya 140 juta. Kemudian dia punya tanaman yaitu 200 meter, itu per meternya adalah per meter kubiknya itu adalah 50.000, maka dapatlah NJOP-nya 10 juta. Yang ketiga adalah pagar. Dia itu luasnya adalah 180 meter kubik, di mana per meter kubiknya itu adalah 175.000. Maka NJOP-nya itu adalah 31.500.000. Nah, jadi nilai jual objek pajak bangunan itu kita totalkan adalah 181.500.000. Kemudian ternyata NJOP PTKP-nya 10 juta. Nah, kita kurangkan. Maka dapatlah di sini untuk nilai jual bangunan kena pajaknya itu adalah 171.500.000. Nah, kemudian kita tambahkan
240 juta yang tanah ditambah dengan NJOP bangunan tadi itu totalnya adalah 411.500.000. Kita kalikan di sini ternyata ketentuannya tarifnya adalah 0,2%. Maka PBB yang dibayar di sini adalah 823.000. Itu tadi. Baik. Nah, kita lanjut. Nah, di sini tahun pajak itu kapan? Itu berdasarkan jangka waktu 1 tahun kalender. 1 tahun kalender itu adalah 12 bulan. Nah, saat yang menentukan pajak terutang di sini menurut keadaan objek pajak itu mulai dari tanggal 1 Januari. Nah, di mana tempat pajak terutang tadi? Di sini adalah wilayah daerah yang meliputi letak dari objek pajak. Baik. Nah, dalam pendataan objek pajak, di sini kita menggunakan SPOP. Nah, SPOP ini berisikan tentang kejelasan, kebenaran, kelengkapan, dan tanda tangan dari wajib pajak atau kuasa. Nah, selanjutnya SPOP di sini adalah ya surat pemberitahuan orang pribadi ya pajak ya harus dikembalikan dalam 30 hari. Lewat dari 30 hari diterbit maka terbitlah surat teguran. Maka SPOP di sini bahasanya bahwa tidak kembali ya dengan adanya SKPD-nya. Nah, SKPD ini ya surat ketetapan pajak daerah, maka terutang pajak tadi ditambah dengan denda 25%. Nah, kalau SPOP kembali, maka terbitlah namanya SPPT. Nah, yang setelah dari pemeriksaan. Jadi, kalau SPOP-nya tidak benar, maka akan muncul SKPD tadi. Nah, SKPD di sini adalah selisih pajak ya, berapa dari pajak terutang ditambah dengan denda 25%. Nah, kalau kita lihat di sini penerbitan SPPT dan SKP, surat ketetapan pajak. Nah, ini yang ini ya, ini grafiknya ya dari penjelasan tadi. Nah, SPOP kalau dia kembali maka perekaman data dan validasi. Dah. Kemudian akan keluarlah namanya SPPT PBB. Nah, ini setelah dia melakukan pelunasan pembayaran PPB. Nah, apabila SPOP tidak kembali, maka akan keluar surat teguran. Dia tidak membayar pajak. Nah, teguran maka ternyata juga tidak dipedulikan lagi, ya tidak ada sama sekali teguran itu tidak dibayar juga, maka keluarlah namanya surat ketetapan pajak. Ya kan? Nah, tapi kalau ternyata SPPT ini terjadi kesalahan, kesalahannya di sini adalah mungkin luas tanah ataupun luas bangunan terjadi perubahan. Ya kan? Contohnya dia ternyata beli rumah lagi di sebelah tetangganya gitu ya, tapi nggak disatukan gitu, ataupun yang paling identiknya adalah dulu rumahnya cuma 1 tingkat, ternyata ada rezeki dinaikkannya 2 tingkat. Makanya terkadang orang kalau bangun rumah tambah lagi, kalau dia bangun tingkat 2 dia harus membuat izin mendirikan bangunan, karena itu akan mempengaruhi dari perhitungan nilai jual objek pajak untuk objek PBB-nya. Nah, kalau ternyata SPPT-nya tidak benar, maka diperiksa, ya, tidak benar maka akan dikeluar SKP-nya tadi. Tuh. Oke, kemudian kita lanjut. Bagaimana atur main dalam PBB yang perlu diatur lebih lanjut. Nah, di sini, ya, kita lihat contoh ini kasus. Jadi ada di sini dia memiliki 2 rumah. Nah, yang pertama dia punya rumah di Jalan Gatot Subroto, ya. Nah, ternyata NJOP tanahnya itu 400 juta, bangunannya 200 juta, maka ditambah itu 600 juta NJOP tanah dan bangunan. Nah, NJOP PTKP-nya itu tidak ada. Nah, maka perhitungannya di sini adalah tarifnya itu 3%. 3% dikali 600 juta. Dapatnya adalah 1.800.000. Nah, kasus yang kedua, ya, kasus yang kedua ini, nah di sini NJOP tanahnya 900 juta, bangunannya 500 juta, maka totalnya adalah 1.400.000 juta. Nah, kemudian dia ada NJOP PTKP-nya itu 12 juta, sehingga NJOP
Untuk perhitungan PBB-nya adalah 1.388.000.000. Tarifnya sama ya 0,3%, maka pajak yang dibayarnya adalah 4.164.000. Itu contoh perhitungan yang kedua. Jika dia memiliki 2 rumah, ternyata ada rumah di mana dia tidak dapat pengurangan NJOP PTKP dan ada rumah satu lagi yang dapat pengurangan NJOP PTKP. Nah, kriterianya itu yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Nah, itu ada terdapat dalam peraturan daerah pemerintah kota ataupun kabupaten tadi. Oke, pendaftaran dan pendataan di sini, pendaftaran wajib pajak aktif, pendataannya Sivisus aktif, dia memantau penyampaian dan pengembalian SPOP, identifikasi objek pajak, ya kemudian lanjut verifikasi objek pajak dan pengukuran bidang objek pajak. Nah, SPOP untuk di Kota Medan sudah dikasih ya dari masing-masing istilahnya kepala lingkungan, ya kan? Nah, sudah juga boleh dilakukan pembayaran oleh wajib pajak individu ya orang pribadi ataupun badan itu tadi. Nah, kita lanjut. Nah, timbulnya keberatan PBB ini yang pertama adalah si wajib pajak itu tidak sependapat dengan Fiskus atas isi dari SPPT atau SKB. Baik masalah tadi keluasan tanahnya, kemudian klasifikasi bumi atau bangunannya. Ya, dia rasa itu terlalu murah, ya. Bisa jadi dia terasa luasnya itu nggak sesuai dengan surat tanahnya. Gitu. Jadi itu harus diperiksa benar. Gitu. Ya, jangan sisi lain bahwa kita mengalami kerugian. Ya, jadi harus dicocokkan dengan sertifikat tanah tadi tentang luas tanah rumahnya dan luas bangunannya. Nah, kemudian perbedaan penafsiran berdasarkan undang-undang atau peraturan. Yaitu yang pertama adalah penetapan SP sebagai wajib pajak, kemudian orang pribadi seharusnya tidak dikenakan PBB, nah kemudian saat pajak terutang dan tanggal jatuh tempo. Nah, itu timbul ya kenapa si orang pribadi atau badan tidak melakukan pembayaran PBB. Nah, pengajuan keberatan ini ya kita lihat bahwa ada ketetapannya. Jadi kalau 200.000 dapat diajukan perorangan atau kolektif. Kolektif maksudnya sama-sama dalam satu lingkungan ya atau kecamatan tadi atau desa ya ternyata mengalami kesalahan dalam pelaporan tadi. Nah, kemudian bisa juga itu di atas dari 200.000 jika dia mengajukan secara individu atau perorangan. Nah, apabila syarat tidak lengkap, harus dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan agar segera diproses. Oke, nah dalam penelitian lapangan ya untuk khusus untuk wilayah DKI Jakarta, ketetapannya itu di atas dari 500 juta. Kalau dia Bogor, Tangerang, dan Bekasi, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Denpasar, dan Makassar itu lebih besar ya. Dalam penelitian itu adalah 2.500.000. Nah, wilayah lain itu lebih besar itu ada 500.000. Nah, sini mungkin terjadi perbedaan data luas orang pribadi. Nah, bedanya juga bisa NJOP per meter 2 kubik antara Fiskus dan wajib pajak itu lebih besar dari 20%. Kemudian persyaratan dan data pendukung ternyata itu meragukan. Ya istilahnya tidak terbukti. Nah ya, itu kalau dilihat dari riset lapangan. Nah, kemudian ada beberapa sebab terjadinya pengurangan apabila kondisi orang pribadi tadi ya sesuai dengan hubungan dengan SP atau sebab-sebab tertentu yang lainnya. Ya, bisa jadi sini bahwa objek pajak yang terkena bencana alam ataupun sebab yang di luar dari kendali ya. Contohnya maksimal ini maksudnya contohnya adalah bahwa orang pribadi ya atau wajib pajak orang pribadi ataupun badan tadi mengalami bencana alam. Contohnya gempa bumi, rumahnya hancur. Terus tsunami, gunung meletus.
Nah, banjir. Nah, kemudian kekeringan, angin topan, ataupun tanah longsor. Nah, ini yang menyebabkan istilahnya bahwa si wajib pajak mengalami musibah sehingga dia tidak sanggup untuk membayar PBB-nya. Nah, ini yang bisa menjadikan pengajuan dalam pengurangan biaya PBB. Nah, bisa juga kebakaran ya ataupun wabah penyakit tanaman atau wabah hama tanaman ya. Ini kayaknya kita udah mau habis nanti sebelum apa mungkin nanti kita balik lagi ya. Mungkin saya ini. Nah, kemudian kondisi tertentu orang pribadi yang hubungannya dengan ada sesuatu hal. Contohnya objek pajak tadi si wajib pajak merupakan veteran perjuang kemerdekaan. Ya, atau juga di sini dia memberikan tanda jasa bintang, gerilya ataupun janda ataupun duda. Ya, dia dapat 75%. Kemudian kalau dia pertanian, perkebunan atau perikanan atau peternakan yang dimana bawah terbatas memiliki orang pribadi penghasilannya lebih rendah dari 75%. Nah, selanjutnya di sini objek pajak milik orang pribadi berpenghasilan rendah yang NJOP-nya meningkat karena perubahan lingkungan dan berdampak pada pembangunan di sini maksimal 75%. Kemudian lanjut di penghasilan semata-mata dari pensiunan saja, maka kewajiban PBB sulit dipenuhi, maksimal 75% pengurangan pembayaran pajaknya. Kemudian juga dia memiliki penghasilan rendah, ya, sehingga sulit untuk membayar PBB, itu 75%. Kemudian juga milik badan yang mengalami kerugian, ya, atau likuidasi pada tahun sebelumnya, ya, sehingga tidak dapat membayar PBB, maka dimaksimalkan ya bisa pengurangan itu 75%. Kemudian tata cara dalam pengajuan pengurangan PBB di sini si wajib pajak mengajukan permohonan di mana permohonan ya secara perseroangan ya dengan adanya SKP tadi bisa juga secara kolektif ya untuk SPPT. Nah, permohonan yang kolektif dapat diajukan sebelum SPPT terbit. Ini khusus untuk veteran ya dengan ketetapan 500 juta. Setelah SPPT terbit, maka khusus veteran dengan ketetapan maksimal 500 juta, orang pribadi selain veteran dengan ketetapan maksimal itu 200.000. Nah, kalau dia bencana alam atau di luar dari luar biasa jadi kebakaran, maka ketetapan PBB itu paling tinggi maksimal 500 juta. Ya, lihat dari berapa sih sebenarnya pajak yang akan dibayarnya. Nah, lanjut, bagaimana tata cara pengajuan pengurangan PBB? Nah, di sini yang pertama adalah pengajuan secara perseroan ya, mengajukan permohonan untuk satu SPPT atau SKB. Membuat pengajuan tadi dengan tulisan bahasa Indonesia kepada kepala daerah dengan mencantumkan berapa persen pengurangan yang disertai alasan yang jelas. Kemudian fotokopi SPPT atau SKB. Nah, kemudian tanda tangan si wajib pajak ya. Jadi kalau bukan wajib pajak dia harus mencantumkan surat kuasa. Ya kan? Dan wajib pajak pribadi yang pajak terutang 2 juta. Nah, surat kuasa wajib pajak pribadi dengan maksimal 2 juta. Kemudian 3 bulan sejak diterimanya SPPT atau sejak bencana alam. Ya, ataupun luar biasa, 1 bulan sejak diterima SKP atau 1 bulan sejak diterima SK keberatan ya. Nah, yang kemudian tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya. Ya, kecuali kalau dia mengalami bencana alam dan luar biasa. Tidak diajukan keberatan atau diterbitkan SK keberatan dan tidak diajukan banding ya. Itu untuk cara pengurangannya. Nah, kalau dia kolektif ya di sini dia itu satu permohonan untuk beberapa objek dengan tahun pajak yang sama. Kemudian diajukan secara tertulis itu sama ya tadi. Nah, jadi sini boleh kepala desa atau lurah. Ya. Nah, paling lama 10 Januari tahun pajak bersangkutan. Sama juga dia tidak memiliki tunggakan pajak PBB tahun sebelumnya. Kecuali memang dia mengalami bencana alam setiap tahun ya. Kemudian lampirkan fotokopi SPPT, kemudian
waktu yang diajukan sini 3 bulan sejak terima SPPT. Kemudian tidak mengajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan. Ya, istilahnya tidak dalam pengajuan yang bersamaan. Jadi kalau udah satu kali pengajuan, ya udah tunggu aja hasilnya, tidak boleh berulang-ulang ya. Nah, di sini kita juga bisa memperoleh restitusi PBB. Nah, sebab terjadinya restitusi di sini adalah jika pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang terhutang. Jadi pengurangan permohonan yang dikabulkan, permohonan keberatan yang dikabulkan sama dengan permohonan banding yang dikabulkan. Kemudian perubahan peraturan. Yang kedua, pajak yang dibayar yang seharusnya tidak terhutang. Jadi istilahnya sebenarnya dia tidak terhutang PBB, nah maka dia mengalami ternyata dibayar, yaitu akan dikembalikan. Ya ternyata tidak termasuk dari PBB. Nah, oke. Kemudian imbalan bunga. Sebab imbalan bunga di sini adalah keterlambatan dari penerbitan SKKP PBB, keterlambatan penerbitan SPM KP PBB, kelebihan pembayaran PBB karena permohonan keberatan atau banding yang diterima, kemudian kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitnya keputusan keberatan atau banding. Ya, nah imbalan bunga di sini kalau kita lihat penerbitan SKKP PBB terlambat ini bunganya 2% sejak berakhirnya 12 bulan setelah permohonan diterima dan sudah terbit SKKP. Kalau dia ternyata penerbitan SPMK PBB-nya terlambat, maka juga dikenakan bunga 2%. Nah, kalau permohonan banding atau keberatan dikabulkan, maka juga dia akan membayar SKP PBB ditambah dengan bunga 2%, maksimal 24 bulan. Nah, kemudian ada lagi, kalau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat diterbitnya SK keberatan atau putusan banding, maka juga dia akan dikenakan bunga 2%, ya, maksimal 24 bulan, ya, dari terbitnya keputusan pengurangan atau penghapusan ya administrasi, sanksi administrasi. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Wajib pajak langsung ke bank, bisa juga ditransfer, bisa juga melalui petugas pemungut, yang melalui kepala lingkungan atau kepala desa, bisa juga melalui ATM. Nah, ini beberapa cara penagihan sanksi administrasi, yaitu pertama, terbitlah SPOP 30 hari, 1 bulan. Nah, jadi kalau dikembalikan, ya, dia bisa kembaliannya itu bawah SPOP-nya, ya, ini benar, bisa juga tidak, gitu. Nah, kalau dia nggak mengembalikan SPOP, maka dia akan dikenakan SKP dengan denda 25% dari pokoknya. Nah, kalau dia mengembalikan SPOP, maka bisa muncul yang kalau SPOP-nya benar, maka munculnya SPPT. Kalau tidak benar SPOP, ya maka menunggu proses lagi, maka dia akan kena SKP dan ditambah dengan denda 25% dari selisih pajak. Nah, kalau andaikan dia tadi SPOP-nya benar, keluar SPPT, maka nunggu dari 6 bulan sebelum jatuh tempo, ya. Nah, kalau lewat dari situ 1 bulan dari tempo, maka dia kena surat teguran pajak tadi, disertai dengan bunganya 2%. Nah, 1 bulan juga nggak diabaikan, nggak juga dibayar, ya. Maka jatuh tempo di sini akan dikeluarkan surat teguran. Nah, setelah juga nggak dipedulikan juga, maka itu 21 hari. Ya, ini kayaknya udah habis. Kita keluar dulu, ya. Nanti mungkin kita lanjut sebelum ini ya, sebelum tunggu saya stop